Tapi ulo salam yo atur bagyo wisuka nusantara. Assalamualaikum, Mbah. Waalaikumsalam. Rahayu, Mbah. Rahayu. Ketemu lagi kita, Mbah. Bolak-balik terus. Iya, Mbah. Jangan bosan-bosan ya, Mbah. Ya enggak lah. Saya sering datang ke sini. Ini ada sedikit yang mau ditanyakan lagi, Mbah. Sedikit boleh, banyak juga ya. Monggo, silakan. Iya, Mbah. Kalau bisa saya jawab ya tetap saya jawab. Kalau enggak ya gimana lagi? Iya. Jadi menambung itu loh, Mbah. Kemarin kan saya sempat bertanya ke panjenengan. Bertanya tentang sosok di akhir zaman yang pada ditunggu banyak orang, yang disebut dengan Imam Mahdi. Ada yang menyebutnya dengan Imam Mahdi, dan ada yang menyebutnya juga kalau orang Jawa itu Ratu Adil, Mbah. Ketika menyangkut sosok, berarti sosok itu kan sosok yang dipilih oleh Tuhan, Mbah. Yang terpilih oleh Tuhan. Seru sekalian alam. Dan ketika sosok tersebut itu akan mengubah zaman, itu berarti kan sosok yang luar biasa, Mbah. Contoh, Mbah, dalam cerita agama itu kan Rasulullah itu kan beliau khalwat di Gua Hiro. Ya. Dan beliau mendapat wahyu di sana. Nah, pertanyaan itu loh, Mbah. Sosok Imam Mahdi atau Ratu Adil itu kan berarti harus kewahyon. Sama seperti dalam cerita agama itu Rasulullah, orang terdahulu lah ya, entah itu Rasulullah, entah itu siapapun ya. Ya, seperti orang-orang yang terdahulu atau leluhur kita yang terdahulu, Mbah. Yang saya ingin tanyakan, Mbah, di manakah tempat sosok tersebut? Ibarat orang Jawa itu nggayu wahyu nih, Mbah. Menurut Mbah Sohib itu di mana? Ya sedikit, Mbah, biar kita ada pemahaman, Mbah. Monggo, Mbah. Kalau nyuwun wedarane, Mbah. Pak Budi itu kalau nanya kok selalunya tentang Ratu Adil lagi, Ratu Adil. Kebanyakan kok itu melulu. Apa belum puas? Belum, Mbah. Karena ketika kita menggali satu sosok itu kan ada pembelajaran di situ, Mbah. Ya. Yang harus kita gali lah intinya. Nah, kata orang-orang tua terdahulu, kalau menggali itu kan harus semampu kamu sedalam-dalamnya. Maka dari itu, Mbah, saya bertanya ke panjenengan. Jadi gini ya, sebelum saya menjawab lebih jauh, lebih dulu saya mau menanggapi ungkapan Pak Budi tadi bahwa Rasulullah pun huzlah atau berkhulwah ya. Khulwah tadi mencari tempat, menyepi bahasanya ya. Itu khulwah tadi itu kan bahasa Arab atau huzlah ya. Itu kan bahasa Arab. Ya kan? Kita kan orang Jawa. Kalau orang Jawa bahasanya itu bertapa atau semedi. Nah, tempat itu apakah harus di Arab Saudi, di Arab sana? Di sini pun banyak sekali tempat-tempat yang mempunyai unsur positif untuk istilahnya menunjang ya, untuk menunjang kehusukan. Seperti Rasulullah sendiri yang tadi waktu dibicarakan di Gua Hiro. Karena apa? Di sana itu tempatnya sepi. Hiruk
pikuk itu belum ada, maka Rasulullah pun ke sana. Begitupun tentang tempat orang yang atau sosok yang tadi Pak Budi tanyakan tentang apa namanya Ratu Adil, itu ya punya tempat yang akan dikunjungi, bahkan sekarang pun sering dikunjungi. Tentu juga tempat yang jauh dari keramaian. Kadang orang memandang ketika ada seseorang bertapa atau semedi menyepi, dianggapnya wah itu orang aneh. Kan begitu? Mungkin kan seperti itu. Itu orang aneh Pada umumnya. orang sudah ada tatanan dari agama aja kok tinggal ngikutin. Kan begitu? Tinggal ngikutin aja kan enak, kenapa harus bertapa segala, kan begitu? Lah, itu kalau kita mengikuti agama-agama saja yang di situ, itu kan tatanan, bukan tatanan untuk mencapai langsung hubungan langsung ke Tuhannya, itu bukan. Ya. Seperti halnya orang-orang terdahulu menyepi itu untuk berkomunikasi langsung dengan Tuhannya. Kalau hanya sekedar membaca dan istilahnya mengkaji apa yang ada yang sudah tertulis, itu kan baru katanya. Bahkan kadang begini Pak ya, katanya ini menurut imam ini itu aja kan sudah berbeda-beda, ya kan? Nah, kadang seseorang yang melakukan menyepi itu sebenarnya ingin menanyakan langsung secara langsung, bukan hanya sekedar membaca, secara langsung. Berkomunikasi langsung. Nah, itu tempatnya apa perlu dikatakan? Ya, sedikit saja, Mbak. Clue. Ini sih, beliau itu senang sekali ke bukit-bukit atau pegunungan lah, anggap aja seperti itu. Bahkan beliau itu sudah membangun tempat. Tinggal bagaimana dia untuk meraih wahyu tadi. Karena meraih wahyu tadi itu agar dia itu tahu dengan sesungguhnya jati dirinya itu siapa. Yang selama ini dia pahami kadang masih ngambang. Ketika dia istilahnya menyepi, anggap saja semedi, dia nanti akan tahu jauh dari keramaian-keramaian. Ya sebenarnya begini ya Pak Budi ya. Kadang orang mengartikan bertapa itu harus menyepi, ada karena sebenarnya begini ya. Menyepi itu bukan hanya sekedar ke tempat sepi, ada juga yang metodenya itu sepi tapi ininya. Nah, tapi kalau yang ini beda lagi. Lebih dari itu. Dua-duanya. Menyepi secara batiniah, walaupun itu di tempat ramai, ya. Bahkan ketika dia menyepi itu pun sesuai dengan jasadnya, maksudnya ya. Jasadnya juga melakukan nyepi, batiniahnya juga menyepi. Itu untuk mencari jati diri. Karena kan masih belum yakin di beliau itu. Kejelasannya setelah nanti beliau itu menyepi, kejelasannya. Bahkan begini ya Pak Budi, wahyu tadi itu bisa bergeser ke tempat lain. Yang tadinya sudah menjurus ke sana, ini bisa tempat lain. Yang mana di video sebelumnya kan saya pernah menjawab, tadinya di Jawa Tengah, sorotnya balik ke sana. Itu bisa juga berubah ke tempat lain. Tergantung bagaimana orang tersebut mencari. Teman bahasanya. Paham yang saya sampaikan? Belum, Mbak. Maksudnya teman itu yang seperti apa? Teman itu sungguh-sungguh.
ya, tentu keberadaannya beda dengan orang-orang pada umumnya. Sudah pasti itu. Mempunyai ciri-ciri tertentu. Kalau saya atau Pak Budi kan udah beda lagi, orang umum. Dan kebetulan, hanya kebetulan, bukan berarti saya itu orang pintar atau apa. Setiap manusia itu punya bidangnya masing-masing. Ya, saya mungkin nggak bisa seperti Pak Budi, tapi Pak Budi tidak bisa seperti saya. Dan kebetulan saya dapat mengetahui itu. Kebetulan saja. Bukan berarti saya orang pintar, mohon maaf ya. Nah niku Mbah, jenengan kan pernah ngendika, pernah berbicara bahwa jenengan tahu siapa sosok itu sebenarnya dalam satu buah konten yang lalu. Nah, kira-kira menurut pemahamannya panjenengan, seorang raja itu mendirikan keraton dulu atau gayu-wayu dulu? Begini, saya belum mau menjawab seperti itu dulu. Saya ibaratkan, Pak Budi mau membangun rumah, mencari ilmunya dulu, mencari uangnya dulu, apa membangun rumah dulu? Atau mengumpulkan materialnya dulu, apa membangun dulu? Pastikan material dulu. Nah, sebelum material pun harus mencari dana, begitu Pak? Sama seperti itu juga. Berarti mencari wahyon dulu. Nah, gini juga. Kadang sudah membangun rumah, ya. Ini masih ada yang kurang, di mana kurangnya. Berarti kan harus mencari dana yang lainnya, atau wahyunya masih kurang, ibaratnya. Wahyu masih kurang, berarti kan harus masih mencari lagi, walaupun itu tempat itu sudah dibangun. Tapi kan belum selesai totalitas. Mudeng, Mbak. Mudeng. Terus? Sudah terjawab? Sampun, Mbak. Tapi ini ada sedikit ganjilan lagi. Udah tanyakan aja biar tuntas. Biar nggak lagi-lagi tanya tentang Imam Mahdi dan itu lagi ya, Ratu Adil. Kan jadi seakan-akan gimana kok selalunya itu aja terus. Seakan-akan nggak ada pembicaraan yang lain gitu. Dan itu sosok tersebut kan karena banyak didambakan, Mbak. Betul. Banyak didambakan. Apakah beliau bisa melakukannya itu sendiri, Mbak? Maksudnya? Ya, maksudnya kan kayak Rasulullah itu kan ada orang-orang di seputarannya yang mendukung. Contoh kayak pemimpin di tanah Jawa sendiri, misalnya kayak Raden Wijaya, itu kan ada sosok Brahmana dan juga para pendereknya. Betul. Paham pertanyaan Pak Budi. Seperti itu maksudnya, Mbak. Saya tanya Pak Budi. Pak Budi dari rumah ke sini naik apa? Naik kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor. Tidak mungkin hanya sekedar mesinnya saja kan. Ada setang, ada roda, dan ada jok, dan ada lain-lainnya. Rangkaian. Komponen. Komponen. Sama halnya seperti itu. Bukan hanya sosoknya saja, tapi pasti ada pendukung-pendukung lainnya. Dan itu sudah mutlak. Karena itu hukum alam yang ada. Mau tidak mau, memang harus seperti itu. Hukum alam. Iya, Mbak. Iya. Pun paham, Mbak. Matur nuwun lah niki jatuh. Kula pun paham, Mbak, sedaya napa sing diwedharna teng panjenengan. Cukup sekian saja lah, Mbak. Matur nuwun, Mbak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Rahayu. Cen sanur Bali martobat